Orang-orang kreatif mampu mengubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai atau dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang punya nilai. Bahkan benda-benda yang tadinya dianggap tidak berharga tadi bisa diubah untuk mendatangkan uang atau produk-produk yang bisa dijual. Misalnya ini apa? Bonggol jagung. Bonggol jagung ini bisa jadikan duit atau tidak? Bim salabim. Bukan begitu. Bonggol jagung ini kelihatannya tidak berguna, tetapi ada seseorang yang mampu membuat bonggol jagung yang biasanya dibuang ini menjadi satu produk kreatif yang menghasilkan uang. Untuk mencari jawabnya, bagaimana kalau kita undang dan kita berikan aplaus untuk Edi Juandi. Iya. Kang Edi, terima kasih. Sami-sami. Silakan. Baik. Iya. Kang Edi. Yuk. Sebagian penonton di studio maupun penonton di rumah tidak percaya bahwa Anda mampu mengubah bonggol jagung ini menjadi uang. Ya. Tapi sebelum sampai ke urusan bonggol jagung ini, saya dengar Anda membakar semua ijazah Anda. Betul? Betul. Betul. Biasanya orang sedih kalau membakar ijazah Anda, ketawa. Apa ya? Di Indonesia ini yang saya bingung banyak. Tunggu dulu, soal bakar ijazah apa yang Anda bakar ini? Semuanya. Anda lulusan apa sih? Bagaimana Jangan-jangan saya semuanya ijazah apa? SD. Takutnya begitu kan? Betul. Semuanya. PAUD, Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Saat itu masih sarjana muda. Oh. S1. Jurusan apa? Terakhir. Terakhir, Teknik Manajemen Industri. Anda bakar ijazah Anda? Ya untuk apa? Ijazah untuk apa? Iya. Tapi kenapa Anda bakar? Ya nggak ada gunanya, harus gimana? Belagu. Iya, bukan belagu. Semua orang mengejar ijazah karena ijazah di Indonesia masih tetap menjadi pintu masuk untuk melamar pekerjaan. Itulah yang saya benci. Kenapa Anda benci? Kenapa tidak melihat suatu potensi orang? Manusia itu adalah unlimited, Bang Andi. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Saya tahu Anda kecewa dengan kondisi yang ada di negara ini, di mana ijazah itu menjadi sesuatu yang diagung-agungkan, sehingga semua perusahaan atau hampir semua perusahaan hanya melihat ijazah sebagai tolak ukur, begitu ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Edi Juandi ini. Ikuti kisahnya berikut ini. Selain dikenal sebagai kota hujan, Bogor populer dengan beragam jenis produk asinan, mulai dari asinan buah, asinan sayuran, hingga asinan jagung. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh Edi Juandi, seorang pengrajin dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria Parubaya ini berinisiatif memanfaatkan limbah organik. Limbah bonggol jagung ia gunakan sebagai bahan utama untuk memproduksi dan menghasilkan aneka macam kerajinan bernilai tinggi. Berkat tangan kreatif Edi, bonggol jagung yang tidak berguna kini ia sulap menjadi aneka kerajinan cantik seperti lampu hias, kap lampu, sketsel, tempat tisu, anyaman tas, dan masih banyak lainnya. Saya terus terang aja tanpa modal. Modal saya hanya satu. Modal hanya Ustadz Dukun dengan modalnya uang. Ustadz Dukun di sini adalah usaha tanpa dana, duduk dengan tekun. Dengan modalnya bukan uang, tapi duit. Adalah doa, usaha, ikhlas, dan tawakal. Setiap harinya Edi dibantu sahabat dan anak-anaknya memproduksi beragam jenis kerajinan. Dalam mengerjakan kerajinan ini diperlukan kesabaran dan ketelitian pada setiap detail proses produksinya.
Tidak hanya itu, secara sukarela, Edi dengan rutin mengadakan pelatihan hingga keliling ke berbagai kota. Ia juga sering mengikuti pameran kerajinan tangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Edi meyakini produk kerajinan limbah bonggol jagung yang diproduksinya dapat diterima pasar dengan baik. Ia bermimpi untuk bisa mengekspor produk hingga ke mancanegara. Ya, Kang Edi, Ya. lepas dari Anda tadi mengatakan kecewa dan kemudian Anda membakar ijazah Anda semuanya karena Anda merasa antara ijazah atau pendidikan dan dunia kerja itu tidak matching ya, tidak ketemu lah. Banyak sekali mereka yang punya ijazah tapi akhirnya nganggur juga. Nah, tapi sebelum itu kan Anda punya pekerjaan di perusahaan. Ada. Iya, Anda pernah bekerja sebagai apa aja? Terakhir sebagai manajer Di sebuah perusahaan apa? multinasional. Itu kan posisi yang bagus atau perusahaan yang bagus. Lalu kenapa Anda berhenti bekerja waktu itu? Saya berpikir satu, sehebat-hebatnya saya dalam suatu perusahaan, pasti ujung-ujungnya saya juga bekerja, saya disuruh, dan saya nggak punya kebebasan. Ternyata kebebasan itu mahal. Itu alasan Anda kemudian berhenti bekerja. Ya, Tentu menarik untuk tahu bagaimana awal mula Anda bertemu dengan bonggol jagung, kemudian menghasilkan satu karya kreatif yang ternyata laku dijual. saya ketemulah kenalan sahabat saya yang dulu di Bandung. Saya dikasih segini, Kasih semacam apa? vas bunga lah. Tapi dari bonggol jagung. Tapi saya nggak tahu ini bonggol jagung. Sungguhan saya nggak tahu. Lihat, Kang nuhun ya. Ya udah saya bawa ke rumah. Udah kita ngobrol-ngobrol di Bandung di kampus, bla bla bla. Ya udah. Segitu pulang 2 bulan kemudian saya ketemu lagi. Ini udah lupa. Saya perhatikan. Kurang ajar ini dari bonggol jagung. Kok bisa begini? Setelah 2 bulan baru Anda sadar itu bonggol jagung. Baru sadar. 1 minggu setelah saya sadar itu, alhamdulillah teman bawain saya jagung, panen jagung, 1 karung. 1 karung 50 kilo. Ya sudah. Jagungnya kemana ini kan tiap hari makan jagung gitu loh. Ya Tapi sudah. bonggolnya mau dikemanain? Masa harus dibuang. Ya udah saya olah, saya ikutin ini, saya ikutin selama 2 tahun. Baik, nanti kita akan tahu produk apa saja yang dihasilkan oleh Kang Edi. Tapi sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Dikarenakan ini adalah master saya yang pertama kali saya buat dan tanpa jamuran sampai saat sekarang dengan ramuannya saya. Oh, sekaligus ini jadi indikator ya. Setelah mencoba berbagai kegiatan usaha, kemudian seorang teman memberikan kerajinan Contoh. bonggol jagung ya ke Anda. Ya. Dan dari situ Anda terinspirasi untuk masuk ke usaha kerajinan bonggol jagung. 2 tahun Anda... Belum. Saya mengarah belum ke sana. Saya baru mengarah bagaimana cara proses daripada ini dahulu. Soalnya yang saya tahu bahwa bonggol jagung ini adalah limbah organik yang mudah sekali yang namanya kena jamur dan semuanya. Dengan sendirinya kalau misalnya saya produksi pada saat itu dan semuanya dengan sendirinya. Apa kata dunia? Jamuran gitu ya? Jamuran dan semuanya. Nah, berapa tahun Anda mencoba mempelajari ini? 2 tahun itu 2 tahun baru itu. saya berani nge-blow up itu. Dari tahun 2008 sampai dengan 2010 pada bulan Maret. Nah, kenapa Anda yakin bahwa kerajinan bonggol jagung ini bisa jadi sumber pendapatan? Begitu saya terakhir 2 tahun saya lalui dengan tanpa pendapatan. Setelah dari itu saya punya suatu keyakinan. Sampai sejauh mana sih ini bonggol? Ternyata begitu saya pelajari keluar masuk IPB, AKA. Maksudnya keluar masuk itu Anda kuliah di IPB? Bukan. Apa? Yaitu ke perpustakaan dikarenakan ahli bonggol jagung, ahli jagung tuh ada di sana. Oh, kirain kuliah lagi. Saya belajarin semuanya, alhamdulillah. Oh, ya ini. Ternyata bonggol jagung ini adalah unlimited. Unlimited dalam apa? Dalam masalah satu, prospek untuk ke depan. Oke, soal jamur tadi terselesaikan atau tidak? Terselesaikan, alhamdulillah. Anda menemukan formula untuk... Sudah, alhamdulillah. Anda yang menemukan atau orang lain yang ngajarin Anda? Saya mengadop. Dan saya mengkombinasikan kembali. Artinya kalau sekarang ini
setelah Anda mampu untuk mengatasi jamurnya, berapa lama nih kuatnya? Alhamdulillah sampai saat sekarang ini ada yang sudah 5 tahun tanpa jamuran. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Baik. Produk apa saja yang Anda hasilkan dari bonggol jagung ini sekarang? Udah berapa jenis atau berapa model? Kalau jenisnya banyak. Jadi kalau saya kategorikan itu diantaranya hanya ada 5 kategori, yaitu kategori desain interior, terdiri dari lampu, lampu dinding, lampu duduk, lampu gantung, lampu dinding, lampu as, segala macam itu bisa. Yang kedua sketsel, yang ketiga itu adalah ornamen, sampai kepada kita juga bikin ornamen untuk suatu perusahaan, yaitu ada salah satu coffee shop di Bali, itu saya buatkan. Gitu. Itu memang mereka semuanya desainnya itu adalah desain bonggol jagung lah maunya. Dari mulai tempat tisu dan segala macam. Oke. Bagaimana kalau kita lihat? Ini produk Anda kan ada di studio ya? Iya. Kita lihat ya. Oh, ada Kick Andy rupanya ya. Oh, ini pasti yang paling mahal ini. Iya. Jadi apa aja? Oh, ini ada nampan. Nampan. Ini nampan dari? Bonggol jagung. Oh, ini bonggol jagung Iya. ya. Saya combine dengan pandan. Oh, tepinya ini Tetap adalah bonggol bonggol jagung. Iya. Oke. Terus apa lagi? Ini mohon maaf Bang Andi, ini udah berumur 4 tahun. Tapi Masalahnya ini masih umur pendek. iya. Berarti saingannya lampu Aladin. Lampu Aladin dengan tempat Kalau tisu. digosok-gosok keluar orang botak juga. Dengan tempat tisu Kick Andy juga, tapi di sini ada tulisan I love bonggol jagung kerajinan asal Indonesia. Jadi tempat tisu ini ya? Iya. Bagaimana cara bukanya nih? Oh, dari bawah. Dari bawah. Iya. Bonggol jagung juga ini. Dan macam-macam lagi ya? Iya. Nah, kalau karya-karya seperti ini biasanya rata-rata dijual harganya berapa? Range kalau untuk pada saat sampai saat sekarang minimal tuh saya 100.000 Pak Bang Andi. 100.000 ya? Iya. Itu sudah termasuk lampunya, listriknya? Kalau itu nanti ditanggung oleh pembeli. Jadi apa atau produk yang mana yang paling laku? Saya tahu, pasti yang ini. Mana yang paling diminati oleh pembeli biasanya? Sebenarnya ini. Oh, itu. Ya. Karena apa? Menurut mereka apa? Dikarenakan ini kayak dia mengikatkan lampu semprong. Malah ada suatu contoh salah satu ibu menteri, dia tetap minta yang ini, tetap bagi saya nggak dikasih sama saya. Nggak dikasih? Tidak dikasih. Oh, kenapa? Walaupun dibayar ada itu tidak. Ini Kalau kenapa? mau order boleh. Kenapa? Dikarenakan ini adalah master saya yang pertama kali saya buat dan tanpa jamuran sampai saat sekarang dengan ramuannya saya. Oh, sekaligus ini jadi indikator ya? Ya. Itu dia. Soalnya Jadi kalau Anda buat, Anda akan lihat di sini. Kalau ini nggak jamuran, berarti produk Anda yang lain juga tidak jamuran ya? Nyamangka itu saya berani jamin kalau penonton yang ada di sini beli I love you bonggol jagung kerajinan asli Indonesia, saya berani jamin 2 tahun kalau ada jamuran kembali ke saya kasih yang baru, uangnya saya kembalikan. Baik. Jadi kalau ada lagi yang tanya, selain dari bahan baku, apa keunikan dari produk-produk bonggol jagung ini? Apa yang membuat ini menjadi berbeda dengan produk yang lain? Keunikannya itu adalah satu, ini sampah belum bisa diapa-apain. Paling banter hanya ada 2 kategori, yaitu adalah kategori satu adalah untuk pakan ternak, yaitu sapi khususnya. Yang kedua itu adalah untuk dibakar, tidak lebih. Dan alhamdulillah saya udah ke Solok, saya udah ke Engrekang, sampai saya kepada Kalimantan, Pasaman Barat, yang penghasil bonggol jagung yang terbaik, dan di Engrekang Sulawesi Selatan juga saya sudah ke sana, dan itu belum optimal. Jadi ini dipasarkan kemana saja? Sampai luar negeri nggak barang ini? Permintaan banyak sekali. Tapi Justru saya, dikarenakan saya udah kayak beginilah ya, pengennya saya hanya mengumbar ilmu aja kelihatannya Bang Andi. oh, jadi sekarang Anda lebih banyak mengajari Iya, orang. dikarenakan kekecewaan saya. Ya udahlah gimana caranya anak-anak muda nih dengan limbah organik yang ada di Indonesia kan unlimited.
Ternyata saya selain ini pun juga banyak yang lain. Oke, kita kembali duduk lagi. Ayo. Saya mau tanya lebih jauh. Setelah Anda mampu mengatasi soal jamur, 5 tahun ini nggak jamuran, kemudian desainnya juga termasuk unik. Tadi Anda pasarkan di dalam negeri, tapi ada permintaan dari luar negeri. Saya dengar memang Anda sekarang ini lebih banyak keliling Indonesia, untuk ngajarin orang membuat kerajinan dari bonggol jagung. Ya. Apakah ini tidak berarti Anda menciptakan kompetisi, saingan, dan ujung-ujungnya kan bisnis Anda terancam? Kalau kita pola berpikirnya bisnis, dan bisnis memang begitu. Tapi kalau pola berpikir saya tidak. Mohon maaf, Iya. saya pola berpikir saya adalah yang nanti saya ajarkan itu adalah mitra saya. Dan dia adalah calon plasma plasma saya. Apabila saya dapat suatu contoh kayak yang lagi ini, saya mendapatkan order dari salah satu kafe atau hotel di Balikpapan. Buat apa saya ngambil dan saya produksi di tanah Jawa? Saya udah ngajar yang namanya di Tenggarong. Saya berikan aja. Kawan-kawan mau nggak order? Nih, tuh silahkan. Tapi dengan ketentuan dan semuanya ada di saya. Baik. Masih banyak ya penonton baik di studio maupun di rumah yang merasa bahwa bekerja itu ya di kantoran, jadi pegawai ya. Nah, sementara Anda merasa bekerja itu bisa di mana saja, bahkan tidak harus menjadi karyawan. Ya. Bagi mereka yang khawatir, ragu-ragu untuk melangkah keluar dari perusahaan untuk menjadi pemimpin diri sendiri, membuka bisnis wirausaha, apa nasihat Anda? Apapun juga hidup ini adalah suatu pilihan. Tapi bagaimana suatu pilihan itu yang diambil adalah bermanfaat untuk orang banyak, satu. Yang kedua, itu adalah kita punya keyakinan yang tulus. Apa yang harus kita kerjakan itu adalah bermanfaat untuk dirinya dia sendiri dan masyarakat dan untuk keluarganya. Terima kasih Kang Edi. Ya, dan di akhir perbincangan kita, saya dengar Anda ingin membagikan 14 produk Anda Ya. buat penonton yang ada di studio. Betul. Ya. Oke. Jadi bagi Anda yang di kuponnya ada tulisan B, maka Anda beruntung mendapatkan produk dari Kang Edi.